warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Melia Dianti Bakari dengan NIM 151423096. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan lingkungan belajar oleh dosen pengampu Bapak Rustam I. Husain, SAG, MPD. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar adalah suatu proses yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi para siswa dan guru. Lingkungan belajar yang baik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa serta guru. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Di antaranya, guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Adam dan Dicey dalam Usman 2003 mengemukakan peranan guru dalam proses belajar mengajar adalah guru sebagai demonstrator. Guru menjadi sosok yang ideal bagi siswanya. Hal ini dibuktikan apabila ada orang tua yang memberikan argumen yang berbeda dengan gurunya, maka siswa tersebut akan menyalahkan argumen si orang tua dan membenarkan seorang guru. Materi kedua yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, kebersihan dan keteraturan ruangan. Ruang kelas harus selalu bersih dan teratur agar siswa dapat fokus pada pembelajaran. Selain itu, kebersihan dan keteraturan ruangan juga dapat mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, pencahayaan dan ventilasi yang baik. Pencahayaan dan ventilasi yang baik sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan siswa dan guru. Ruangan yang gelap dan pengap dapat menyebabkan kelelahan dan sakit kepala. Yang ketiga, keamanan lingkungan belajar. Lingkungan belajar harus aman dan bebas dari bahaya. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang peralatan keamanan seperti alarm kebakaran dan CCTV. Yang keempat, penggunaan teknologi yang tepat. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun, penggunaan teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dan guru. Kelima itu pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah di lingkungan belajar harus dilakukan dengan baik agar tidak menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Limbah harus dikeluarkan dan dibuang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pengelolaan lingkungan belajar dapat dilakukan dengan baik sehingga siswa dan guru dapat belajar dan mengajar dengan nyaman dan efektif. Baik, materi terakhir yang akan dibahas yaitu faktor-faktor pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar adalah suatu proses yang melibatkan berbagai faktor untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif bagi siswa. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan belajar antara lain: yang pertama, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, peralatan belajar yang lengkap, dan akses internet yang cepat dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang kedua, kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran yang baik dari guru atau dosen dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Guru atau dosen yang memiliki kemampuan mengajar yang baik dan mampu memotivasi siswa dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, kebijakan sekolah yang mendukung. Kebijakan sekolah yang mendukung seperti kebijakan tentang disiplin, keamanan, dan kesehatan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Yang keempat, partisipasi siswa. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima, lingkungan fisik yang bersih dan sehat.
Lingkungan fisik yang bersih dan sehat dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa. Hal ini mencakup kebersihan ruang kelas, sanitasi, dan ventilasi yang baik. Yang keenam, keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Orang tua dapat membantu memotivasi dan mendukung anak-anak mereka dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan faktor-faktor di atas. Pengelolaan lingkungan belajar dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Faktor intern peserta didik berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian peserta didik dengan ciri-ciri khasnya masing-masing menyebabkan peserta didik berbeda dari peserta didik lainnya secara individual. Perbedaan secara individual ini dilihat dari segi aspek, yaitu perubahan biologis, intelektual, dan psikologis. Faktor ekstern peserta didik terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan peserta didik, pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik, dan sebagainya. Masalah jumlah peserta didik di kelas akan mewarnai dinamika kelas. Semakin banyak jumlah peserta didik di kelas, misalnya 20 orang ke atas, akan cenderung lebih mudah terjadi konflik. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah peserta didik di kelas, cenderung lebih kecil terjadi konflik. Itulah penjelasan saya tentang pengelolaan lingkungan belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.